Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Baikan. Dimas calling Caca. Halo, jawab Caca di seberang sana. Bagaimana Aiden? Tanya Dimas to the point. Bian sudah memberitahu Dimas bahwa Aiden berada di rumah Caca dan masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Baik, jawab Caca singkat dan dingin, membuat Dimas menghela napasnya pelan. Ca, ucap Dimas pelan. Daya Om, Caca lagi sibuk. Waalaikumsalam, ucap Caca, lalu langsung mematikan sambungan teleponnya. Astaga, ucap Dimas mengusap wajahnya frustasi. Karena semakin hari, Caca malah semakin menjauhinya. Siapa Tan? Tanya Aiden yang baru saja keluar dari kamar mandi. Papi kamu, ucap Caca cemberut. Kok Tante cemberut? Tante udah gak suka ya sama papi? Tanya Aiden lirih. Gimana Tante gak cemberut? Kalau dia udah bikin kamu sedih begini, jawab Caca, lalu menghampiri Aiden. Ke mall yuk, ajak Caca agar Aiden melupakan kesedihannya. Ayo, jawab Aiden dengan cepat. Akhirnya, Caca dan Aiden segera bersiap pergi ke mall untuk merefresh otak mereka agar tidak sepaneng. Mau kemana? Tanya Leona yang bertepatan baru pulang bersama Lana. Mall, jawab Caca singkat. Sedangkan Lana langsung masuk tanpa berucap apapun. Assalamualaikum, ucap Aiden membuat langkah Lana terhenti. Waalaikumsalam, jawabnya. Lalu kembali melanjutkan langkahnya, membuat Caca dan Aiden mengulum senyumnya. Begitupun Leona, namun ia segera mengembalikan raut wajah datarnya lagi. Selamat sore Tante, ucap Aiden sopan. Hanya dibalas anggukan kepala dan senyum tipis dari Leona. Lalu, ia langsung berlalu masuk ke dalam kamarnya. Kenapa saudara dan mamanya Tante begitu sih? Beda banget sama Om Bian, Om Arya, dan Papi kalau lagi kumpul. Apalagi kalau ada Omah dan Tante Jenar, pasti semua kacau, ucap Aiden menggelengkan kepalanya kala mengingat kerusuhan di rumahnya saat sedang berkumpul. Aiden kangen rumah, tanya Caca yang melihat raut wajah kesedihan di wajah Aiden. Ayo Tante, kita jalan sekarang. Aiden mau main time zone lagi, ucap Aiden semangat, mengalihkan pertanyaan Caca. Come on, ucap Caca yang mengerti arah pikiran Aiden. Kamu mau naik motor apa mobil? Tanya Caca saat berada di garasi mobilnya. Caca memiliki satu mobil dan 2 motor kesayangan. Yang satu motor matic dan satu lagi motor gede. Sedangkan Leona memiliki 2 mobil karena Leona tidak bisa menaiki motor. Aiden mau naik motor, ucap Aiden cepat. Sekitar 30 menit, Caca dan Aiden telah sampai di sebuah pusat perbelanjaan. Mereka langsung menuju time zone untuk segera bermain. Aiden sudah tak sabar untuk bermain sepuasnya dan melupakan segala masalahnya. Hampir 3 jam mereka bermain dan setelah mereka puas, Aiden dan Caca memutuskan untuk mencari makan karena perut mereka sudah terasa lapar.
Aiden, udahan yuk, tante lapar, ucap Caca sambil mengusap perutnya. Aiden juga lapar, ucap Aiden terkekeh. Enaknya makan apa ya? Tanya Caca, memikirkan apa yang mau ia makan. KFC lagi yuk, ajak Aiden, langsung disetujui oleh Caca. Mbak, paket super besar 2, BBQ burger 2, twisty 2, kentang goreng 1, supnya 2, sama sandenya 2, ucap Caca. Ah iya, tambahan air mineralnya 2 ya. Totalnya 235.000 ya kak, ucap Mbak Kasir. Caca segera merogoh tasnya untuk mengambil dompetnya. Namun ia terkejut lantaran dompetnya tak ada di dalam tas. Kemana sih? Tadi kan di sini, gumam Caca yang masih terus menggeledah tasnya. Kenapa tante? Tanya Aiden. Dompet tante kok nggak ada ya? Padahal kamu lihat kan, tadi pas kita isi saldo kartu tadi, udah tante masukin ke tas, ucap Caca. Ini, ucap seseorang memberikan dompet Caca. Maka ucap Caca terpotong dan kembali terkejut saat melihat siapa yang memberikan dompetnya. Papi, ucap Aiden juga tak kalah terkejutnya dengan Caca. Melihat Caca dan anaknya yang masih terkejut, Dimas pun langsung merogoh dompetnya dan membayar pesanan Caca, lalu membawanya ke kursi kosong yang berada di dekat jendela. Siapa yang pesan makanan sebanyak ini? Tanya Dimas dengan nada dingin dan menatap tajam ke arah kedua orang yang berada di depannya. Aiden, tanya Dimas penuh penekanan. Sedari dulu, Dimas sangat menjaga pola makan Aiden. Boleh saja ia makan makanan junk food, tapi tidak sebanyak ini juga, pikir Dimas. Ini bisa dimakan 5-6 orang loh, ucap Dimas mengusap wajahnya frustasi. Tidak menyangka bahwa anaknya akan makan sebanyak ini. Kita belum makan dari pagi, Om, makanya kita pesan banyak, ucap Caca berbohong. Tentu saja karena pagi ia sudah makan. Makan yang ini saja, ucap Dimas menyodorkan 2 porsi paket combo kepada Caca dan Aiden. Terus yang itu buat siapa? Tanya Caca protes. Take away, ucap Dimas tak bisa dibantah. Papi kamu pengacau, bisik Caca di telinga Aiden. Dan langsung dibalas anggukan kepala oleh Aiden dengan cepat. Aku denger, Ca, saut Dimas dingin. Om, sandenya meleleh itu, ucap Caca menelan air liurnya saat melihat es krim sundae di depannya, namun tak berani menyentuhnya. Iya, Pi, udah es krimnya aja, yang lain buat papi gak apa-apa, ucap Aiden juga ikut memohon. Makanlah, ucap Dimas pada akhirnya, menyodorkan kedua es krim yang hampir meleleh itu kepada Caca dan Aiden. Twisty Om, ucap Caca lagi. BBQ burger Pi, ucap Aiden. Stop, jawab Dimas cepat. Sekarang pulang, katanya lagi. Dih, apaan sih Om? Kita belum nonton juga, udah ngajakin pulang aja. Asli, sumpah Om itu pengganggu banget. Pengacau, oceh Caca dengan kesal. Ini udah jam 8 Caca, ucap Dimas memperlihatkan jam di pergelangan tangannya kepada Caca. Ada yang tayangnya jam 9, lagian besok weekend kan, ucap Caca lagi, cemberut. Om aja sana pulang sendiri, aku kan mau jalan berdua sama Aiden,
ucapnya lagi. Dengan menghela napasnya kesal, akhirnya Dimas mengikuti Caca dan Aiden menuju bioskop untuk menonton. Di dalam sana, lagi-lagi mereka berdebat saat memilih genre film. Aiden dan Caca ingin menonton horor, namun Dimas malah memilih genre anak-anak. Tentu saja Aiden tidak mau, dan akhirnya lagi-lagi Dimas yang kalah. Mereka memilih tempat duduk yang di tengah dan dekat dinding. Lantaran Aiden masih mode merajuk dengan Dimas, akhirnya ia memilih duduk di dekat tembok, lalu Caca, dan akhirnya baru Dimas. Tentu saja itu membuat jantung Caca semakin berdetak tak karuan saat duduk bersebelahan dengan Dimas. "Kamu sengaja ya nyuruh tante duduk di tengah, hah?" ucap Caca berbisik di telinga Aiden. Hehehe, Aiden tidak menjawab dan hanya nyengir saja, membuat Caca menghela nafasnya kasar. Selama film berlangsung, Caca berusaha tidak takut dengan memejamkan matanya, serta meremas pinggiran kursi sebagai lampiasannya. Dan saat ada adegan dewasa, hanya kissing, itu pun gak sering. Maka secara langsung, Caca akan menutup mata Aiden dengan tangannya. "Tante, Aiden gak kelihatan," ucap Aiden pelan, namun kesal. "Shh, anak kecil, jangan lihat dulu, bahaya," jawab Caca cepat. "Sebenarnya gue pun merasa bahaya juga nonton begituan. Astaga, ini film horor ngapa ada kayak begituannya sih?" gumam Caca dalam hati. Saat Caca sedang sibuk menggerutu sambil menghayati adegan kissing, tiba-tiba cewek yang di film itu berubah menjadi sosok hantu yang sangat menyeramkan, hingga membuat Caca terkejut dan langsung memeluk Aiden dengan erat. "Ah!" teriak Caca saat melihat hantu itu. "Tante, berat banget. Aiden gak kuat kalau begini," keluh Aiden, berusaha melepaskan pelukan Caca. Namun tak bisa. "Gak mau, setannya serem banget," jerit Caca karena masih mendengar musik yang menyeramkan. Sudah pasti bahwa setannya masih ada. "Papi, tolongin. Kayak gini gimana?" ucap Aiden kesal. Karena papinya hanya terkekeh melihat Caca ketakutan. "Kayak gitu sok-sokan mau nonton horor," ucap Dimas berdecak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dimas pun segera menarik bahu Caca agar tak memeluk Aiden lagi. Sehingga kini Caca berada di pelukan dada bidang Om Duda kesayangannya. "Makanya jangan sok berani," ucap Dimas berbisik di telinga Caca. Membuat Caca seketika langsung mendongakkan kepalanya ke atas, sehingga mata mereka bertemu pandang. Jantung keduanya berdetak kian cepat, kala mata mereka saling menatap dalam. Caca pun bisa merasakan bagaimana kencangnya detak jantung Dimas saat ini. "Kok jantung Om sama kayak jantung Caca sih? Detaknya kenceng banget. Om sudah suka ya sama Caca?" ucap Caca lirih, sambil masih terus menatap mata indah milik Om Duda kesayangannya. Setelah menonton bioskop, mereka akhirnya memutuskan pulang. Dimas pun kekeh mengantarkan Caca ke rumah atau ke rumahnya. Awalnya, Caca menolak, namun Aiden juga ikut memaksa dan menyuruh agar meninggalkan motornya di mall tersebut, agar nanti diurus oleh orang suruhan Dimas. "Kamu ini sembarangan aja ya kesini bawa motor begitu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kalian berdua, bagaimana, hah?" ucap Dimas marah sambil menyetir.
Sepanjang perjalanan hanya diisi oleh ceramah Dimas yang menyalahkan Caca karena berani membawa motor sejauh itu dengan membonceng Aiden. Papi pikir Aiden anak kecil, gak bisa pegangan sama Tante Caca, ucap Aiden membela Caca. Lagian juga Aiden sendiri yang milih pengen naik motor. Nanti kalau Aiden udah punya SIM juga gantian Aiden yang bakal ngeboncengin Tante Caca. Ucap Aiden tersenyum menatap Caca. Oh, sweet banget sih kamu, ucap Caca tersenyum sambil menoleh ke belakang dan mengusap rambut Aiden dengan gemas. Ya, saat ini Caca duduk di kursi penumpang depan dan Aiden di belakang. Tadi niatnya Aiden dan Caca akan duduk di belakang semua. Namun Dimas malah semakin menggerutu karena disamakan dengan supir. Sarangnya pokoknya buat Tante Caca, ucap Aiden memberikan simbol hati dengan jari jempol dan telunjuknya. Sarangnya juga sayang, balas Caca memberikan simbol hatinya untuk Aiden. Lalu mereka tergelak bersama saat melihat raut wajah Dimas yang semakin kesal. Untuk sesaat, Aiden bisa melupakan kekesalannya kepada Dimas. Seperti inilah keinginan Aiden dari dulu. Bisa jalan-jalan bersama orang tua lengkapnya sambil bercanda dan tertawa bersama. Bye-bye sayang, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, cepet telepon tante, ucap Caca serius kepada Aiden. Kamu pikir aku mau ngapain anak kandungku sendiri? Ucap Dimas begitu kesal karena sedari tadi ia selalu disindir oleh Caca dan Aiden. Biasa aja kali om mukanya, mentang-mentang ganteng, dicemberutin juga tetap ganteng, makanya jadi pelit senyum. Ucap Caca kembali menggoda Dimas. Membuat Dimas diam-diam mengulum senyumnya. Namun secepat kilat, ia merubah ekspresinya menjadi datar kembali. Gantengan juga Aiden, ucap Aiden sambil tersenyum begitu manis. Kalian sama-sama ganteng, cuma Tante Caca doang yang paling cantik, ucap Caca terkekeh sendiri. Ya, kamu memang cantik dan juga menggemaskan, bantin Dimas tersenyum dalam hatinya. Hanya dalam hati, tidak berani berucap langsung. Dadah Tante, ucap Aiden melambaikan tangannya kepada Caca. Lalu Dimas segera melanjutkan perjalanannya pulang. Aiden, pekik Tamara begitu senang melihat Aiden yang turun dari mobil dan langsung segera menghampirinya. Tamara begitu antusias kala Dimas mengatakan bahwa akan menjemput Aiden, dan Tamara sampai rela menunggu Aiden di ruang tamu. Oma, ucap Aiden langsung memeluk Tamara dengan erat. Oma kangen banget sama kamu. Kamu tega banget ninggalin Oma, ucap Tamara menghapus air matanya. Aiden kan mau nyari mami baru Oma, ucap Aiden berbisik di telinga Tamara. Terus gimana? Tanya Tamara antusias. Sukses dong, Tante Caca sama Papi udah mulai deket, bisik Aiden lagi di telinga Tamara sambil terkekeh. Tamara yang melihat Aiden sudah kembali ceria dan sudah antusias membahas Caca pun mengurungkan niatnya untuk bertanya mengenai Astrid. Ada apaan nih bisik-bisik? Ucap Dimas yang melihat Tamara dan Aiden saling berbisik dan cekikikan. Kepo, ucap keduanya lalu tertawa bersama dan meninggalkan Dimas yang tengah berdecak kesal. Bersambung.